Oke, teman-teman ya, jumpa kembali dengan Jos Gandos. Ya, kali ini kita coba bahas ya, bareng-bareng ya, kita bareng-bareng bahas ya, mengenai pemakzulan daripada Wapres kita ya, Mister Gibran ya, yang dilakukan oleh para purnawirawan nggak laku. Hei Om Jos, maksudnya nggak laku gimana ya? Iya, yang jelas memang mereka tuh nggak laku. Kalau mereka laku, ya pasti dipakai sama Prabowo. Jelas kan, mau jadi menteri, mau jadi staf khusus, atau mungkin jadi komisaris BUMN, yang jelas pasti dipakai Prabowo ya. Itu kalau mereka laku. Ya. Jadi intinya mereka itu tidak laku ya, karena tidak dipakai oleh Prabowo. Oke ya, kita lanjutkan ya mengenai surat mereka itu ya yang ditujukan kepada MPR dan DPR ya. Poin-poinnya ya, kita bahas poin-poinnya aja ya. Nah, mereka ya berkeberatan ya Gibran menjadi wakil presiden ya karena dianggap cacat ya dengan adanya putusan MK yang tidak sesuai. Maksudnya tidak sesuai itu ya tidak sesuai dengan aspirasi mereka ya. Padahal udah jelas ya yang namanya sorry ya, yang namanya putusan MK itu final and binding ya, jadi mengikat ya, tidak bisa dirubah-rubah ya. Masih aja ngotot terus ya. Jadi jelas ya mereka itu pekok ya, menurut saya ini ya. Mereka tuh pekok karena tetap saja ya nggak bisa move on ya dari putusan MK. Nah, putusan MK itu kan sebenarnya wasilah ya, cuman salah satu cara atau jalan ya, agar Gibran ya bisa maju menjadi wakil presiden. Tapi tetap saja kan bahwa putusan itu adalah di tangan Prabowo ya. Kalau Prabowo nggak mau, iya nggak mungkin juga Gibran akan jadi wakil presiden ya. Jadi jangan ya kalian bilang ya kalau difasilitasi oleh Jokowi ya, karena Prabowo itu bukan orang pekok ya, bukan kayak kalian-kalian semua ya. Pastinya ya Prabowo sudah menyelidiki ya gimana ya kiprahnya Gibran ya. Jadi sehingga Prabowo akhirnya memutuskan Gibran yang jadi wakilnya. Oke ya, kita lanjut ke poin kedua ya. Ini terkait dengan kapabilitas Gibran ya, dipermasalahkan lagi ya. Ini padahal aneh ya. Benar-benar aneh nih para purnawirawan ini nih. Benar-benar aneh. Pokoknya benar-benar aneh. Benar-benar aneh ya para purnawirawan ini. Masalah pemilihan presiden itu sudah selesai ya, sudah selesai dan Gibran sudah jadi wakil presiden yang dipilih oleh rakyat ya. Tapi kenapa harus dipermasalahkan terus ya gitu mengenai kapabilitasnya sebagai wali kota Solo ya, yang katanya cuma 2 tahun ya, jadi tidak capable untuk menjadi seorang wakil presiden. Wong pekok ya, ini pensiunan pekok ya. Kalian paham nggak ya data statistik ya? Nah, sebelum Gibran ya menjabat sebelum menjabat wali kota ya, jadi pertumbuhan ekonomi ya, kota Solo itu minus 1,97% ya, kalau nggak salah ya, yang jelas minus 1,9% ya. Saya ulangi ya, minus 1,9% ya. Data statistik
tahun 2021. Nah, setelah Gibran menjabat ya di tahun 2020 kalau bicara masalah Purnawirawan ini lidah ini kesleo terus ya. Gak tahu saya kenapa ya. Oke, saya ulangi ya. Setelah Gibran menjabat 1 tahun ya, lebih kurang 1 tahun ya menangani kota Solo ya, ya itu naik sekitar 4% lebih ya. Nah di 2022 ya, akhir ya 2022 ya, periode Januari sampai Desember 2022 ya, itu perhitungannya di situ ya. Berapa pertumbuhan ekonomi kota Solo? 6,25% ya, rungokno ya, wong-wong tua ya, para purnawa, salah lagi kan? Ya, para purnawirawan, nggak lagu ya, rungokno ya. Kenaikannya itu kalau diakumulasi itu 8% ya. 8% dari minus 1,97 ke 6,25 ya. Nah gitu kok kamu bilang nggak capable. Mikir ya. Mikir dari Cak Lontong. Oke lanjut ya. Ini lagi alasannya nih aneh-aneh ya. Semua yang nggak jelas-jelas ya. Fufu Fafa. Sekarang Fufu Fafa dipersoalkan lagi nih sama para jenderal ini ya. Ya emangnya kamu tahu ya akun Fufu Fafa itu akunnya siapa ya? Kok kamu bisa memastikan itu Gibran ya? Dasar pertimbanganmu itu apa? Ya Roy Suryo ya. Aduh, pekok. Roy Suryo ya dipercaya. Tak kasih tahu ya para Pak Pur gak lagu ya. Yang namanya Roy Suryo itu ya, itu penipu. Ya, saya berani di sini ngomong penipu ya, karena nggak ada namanya pakar telematika ya di seluruh dunia, udah saya cari itu yang nggak ada yang namanya pakar telematika ya. Ya, apakah Roy Suryo itu lulusan telematika engineering? Hah? Ayo, coba siapa yang bisa nyebutkan bahwa Roy Suryo adalah lulusan telematika engineering? Ya, itu latar belakang pendidikan yang memungkinkan seseorang menjadi pakar telematika ya. Di dunia ini nggak ada, bro, ya, yang namanya pakar telematika kecuali Roy Suryo. Itu apa? Pakar telematika jadi-jadian ya. Jadi dia yang mengukuhkan dirinya sendiri ya. Ini asumsi saya ya, analisa saya ya. Kemudian dia sebarluaskan ke wartawan, dia wartawan pada percaya. Ya malumlah pada zaman dulu itu kan sumber informasi agak terbatas ya, sulit didapatkan. Jadi ya percaya aja ya para wartawan itu. Itu yang pertama ya, sumbernya dari Roy Suryo. Yang kedua, apakah mungkin ya Fufu Fafa itu ya itu akun Kaskus yang aktif ya untuk menyerang Prabowo pada saat Pilpres 2014 ya. Jadi sudah 11 tahun yang lalu ya. Dan itu pun terbatas ya, hanya sekedar ya namanya ya di medsos ya, biasalah gitu ya. Jangankan di medsos ya, di televisi pun Rocky Gerung bisa ngatain orang bajingan tolol, dungu dan lain sebagainya, bebas ya. Ya. Itu kenapa nggak kalian persoalkan ya? Kalau yang namanya Fufu Fafa itu menyerang Prabowo ya wajar lah. Wajar ya, karena itu kan masa pemilihan presiden. Tapi setelah itu kan nggak ada lagi ya. Sunyi ya, udah nggak ada setelah Pilpres berakhir, ya berakhir juga serangan-serangan terhadap Prabowo yang dilakukan oleh Fufu Fafa. Tapi ingat ya, para purnawirawan pekok ya,
Kamu hanya berani menyerang Gibran ya, masalah etik ya. Kamu tekankan masalah etik. Tapi coba ya, kenapa Prabowo tidak kamu serang masalah etik ya? Prabowo itu jelas ya diberhentikan ya dari TNI ya, dicopot jabatannya ya. Kenapa ya? Yang sudah jelas ya tidak berani kamu persoalkan. Yang kamu persoalkan malah Gibran. Nah, kenapa nih? Takut diculik ya? Biar sama-sama tentara kalian tuh pensiun. Dia udah pensiun. Udah ora laku lagi. Prabowo presiden punya kekuasaan penuh ya untuk mengendalikan siapapun ya. Makanya kalian jiper ya. Tapi saya paham ya, ini cuma akal bulus kalian aja ya. Nanti setelah Gibran berhasil ya dilengsarkan ya, dimaksulkan melalui yang namanya etik ya. Kamu akan mengutak-atik yang namanya Prabowo ya. Etik juga yang kalian persoalkan ya masalah Prabowo ini ya. Lihat aja ya nanti ya pasti ya ketika Gibran sudah berhasil kalian rontokan pasti kalian akan utak-atik juga yang namanya Prabowo. Tapi jangan mimpi ya. Usaha kalian tuh cuma sia-sia ya. Nggak akan berhasil ya. Percuma masyarakat ini udah pinter ya. MPR DPR juga bukan terdiri dari orang-orang goblok ya, pasti udah tahu ya, akal bulus kalian tuh juga udah ketahuan ya. Kalian pasti ujung-ujungnya apa? Iya, ya pasti akan mengajukan yang di Pertuan Agung Imam Mahdi Muhammad Yohanes Rashid Baswedan ya. Kalau kalian berhasil menumbangkan Gibran dan Prabowo, pasti itu adalah calon kalian ya. Karena memang ya dari masa pemilihan presiden kamu adalah diehardnya Anies Baswedan. Oke. Aduh, pekok. Oke, teman-teman ya, yang terakhir ya, masalah korupsi. Dipersoalkan masalah korupsi. Korupsi yang mana ya? Kan perlu dibuktikan dulu ya. Gak ada bukti bahwa Gibran itu korupsi ya. Tapi itu dipakai sebagai landasan juga ya untuk memakzulkan Gibran. Jadi semua halu ya dari masalah MK, terus masalah kapabilitas Gibran, masalah Fufu Fafa ya, masalah apalagi yang terakhir nih yang baru kita bahas, masalah korupsi. Semua halu ya. Jadi para purnawirawan ini entah siapa ya yang menggerakkan ya, tapi setahu saya ya pentolan mereka si Fahrul Razi ini sangat erat ya hubungannya dengan FPI ya. Ya nggak sujon ya, tapi kan bisa jadi keeratan itu menimbulkan simpati. Apalagi mereka satu kolam ya, sama-sama pendukung Imam Mahdi. Oke ya, teman-teman ya, jadilah yang cerdas ya. Jangan jadi dungu seperti Rocky Gerung. Oke, sampai jumpa lagi.